buat Mbak Melani juga, buat Mbak Nikita Mirzani dulu pernah bantuin aku. Aku ngucapin banyak-banyak makasih sama Mbak Nikita, Mbak Melani, Arafi, sampai aku udah habis sehat lagi nih. Walaupun tinggal kakinya aja aku belum bisa berdiri pelan-pelan, dan masih terapi aku ditanggung sama Arafi biaya pengobatannya. Ya, alhamdulillah gitu kan. Audio Jungle. Tapi bangunan lama kali ya? Enggak, apa, rumah tahun 2015 16. Oh belum saya. Punya itu kan, punya apa? Lekal Oh, iya. Oh punya dia karyawannya. karyawan. Ya mungkin dijual juga karena kondisinya udah begitu. Stasiun ke kanan apa? Stasiun Oh, Orang kiri bener, berarti Bang. ya stasiun. Oh, Oh jauh banget. ya. Oh. Mas udah kesana mas? Oh, udah. Satu lantai, dua lantai. satu. Ya. Ya. Gimana bang kabarnya tentang kondisi kesehatannya sekarang, perkembangannya sudah membaik? Iya, alhamdulillah sekarang kondisinya sudah duduk bangun tuh udah lancar, terus udah bisa ke kursi roda walaupun digotong ya. Aku udah bisa ngangkat pantat gitu kan. Walaupun digotong sedikit ke kursi roda sama anak, dan masuk ke mobil udah bisa masuk ke mobil, digotong lagi diri, set dimasukin gitu pantatnya, langsung duduk ke mobil gitu. Jadi udah perkembangan masih seperti itu. Tapi untuk berdiri gitu sendiri belum bisa. Terus apa, berdiri yang dilepas itu belum bisa. Mesti dipegangin berapa detik gitu, baru bisa, baru kuat gitu. Baru kuat berapa detik doang gitu. Tapi dari tiduran ke duduk ini sendiri bisa? Sendiri bisa. Oh, bisa ya? Dari tiduran duduk sendiri bisa. Tidur sendiri juga bisa. Nah sekarang untuk kontrol kayak gitu? Iya, kontrol kan kemarin pasca pulang dari rumah sakit seminggu udah ya, udah kontrol pertama. Nah nanti setelah seminggu nunggu sebulan. Insya Allah tanggal 17 ini nih 17 Desember. Kontrol lagi. kontrol lagi. Berapa kali seminggu, berapa kali atau sebulan? Nanti seminggu, sebulan, dan 3 bulan. Nanti berikutnya 3 bulan. Per 3 bulan. Oh Ya seperti itu. tergantung ntar kondisi aku. Ntar lama-lama kan dokter ini lepas, dokter ini udah ya, dokter aku udah selesai, yang ini selesai gitu ya. Ini dari 5 dokter sekarang tinggal 3 dokter gitu. Jadi udah 2 dokter yang lepas gitu. Akhirnya sekarang ketahuan ya bang ya, apa penyakitnya apa? Iya, penyakitnya itu alhamdulillah kedetek banget. Jadi ketahuan sumber yang aku bikin kurus, bikin aku susah makan, ya itu batu empedu sama tiroid. Nah itu bikin aku lemah semuanya. Dan batu empedu itu ternyata bisa mengganggu organ tubuh yang lain. Buktinya aku habis dioperasi batu empedu itu, kantong empedunya diambil, aku langsung bisa gerak kaki aku yang kanan. Yang kanan masih udah, tiba-tiba aku ciuman lah, kok kaki aku udah kayak gini nih, miring gini nih, bisa diangkat, bisa digerakin gitu. Siapa yang gerakin dalam hati saya kan, aku gerak dikit aja itu harus digerakkan pakai tangan gitu loh, yang kaki kanan ya. Itu udah miring, kaki aku udah miring sendiri gitu. Terus sampai kamar ruang inap, langsung keangkat, bisa ngangkat sendiri kakinya gitu. Jadi ya emang itu terus aku langsung bisa makan kan, bisa nafsu makan lah. Sekarang selera makan juga udah meningkat ini. Ya udah meningkat, tapi tetap dijaga, nggak boleh. Pantangannya apa? Pantangannya kalau batu empedu ya nggak boleh nggak makan berlemak yang daging lemak tuh, yang berlemak. Tapi kalau tiroid itu seafood yang nggak boleh. Itu aja sih. Nah ini banyak keberkahan juga nih di dalam hidup Bang Fahmi. Selain kondisi kesehatannya abang sekarang sudah membaik, kemarin juga sempat menikah lagi. Iya. Dan Raffi juga katanya akan memberikan hadiah nih untuk Bang Fahmi sebagai hadiah pernikahan. Iya kemarin tuh hari Rabu kemarin ya, Arafi datang,
sebelumnya hari Selasanya aku ketemu Arafi di salah satu acara dia di TV sebelah. Aku ketemu dia terus dia bilang, besok aku datang ke ke kontrakan, dia bilang gitu. Iya gitu kan. Terus dia datang dan bawa kabar katanya mau ngasih hadiah pernikahan gitu kan. Tadinya dua pilihan Iya, ada dua opsi nih. opsi. Dua-duanya bagus banget kan. Dua-duanya bagus banget. Jadi opsi pertama aku mau dikontrakin rumah selama 2 tahun. Sama 2 tahun. Selama 2 tahun. Tapi jangan petakan, dia bilang. Yang rumah biar bisa ngumpul sama anak-anak, dia bilang. Nanti milih sendiri Bang Fahmi gitu. Iya. Kontrak apa di mana kontrakannya gitu. Iya, kontrakan di mana nih Bang Mami pilih sendiri gitu kan. Ya, opsi kedua bayarin rumahnya karyawannya Arafi, Mas Haikal yang ada di Citayam. Oke. Ya udah di-hunting sana masih belum siap huni. Belum siap huni. Iya, rumahnya masih belum siap huni. Pokoknya aku juga kan kalau misalkan di sana nih semuanya bagus, opsinya bagus. Cuman kalau aku pilih opsi yang kedua, nah itu dia karena kan semuanya misalkan mau cepet kayaknya belum bisa kalau mau cepet rumah yang di sana gitu kan Belum mesti jadi apa gimana Bang? udah jadi tapi harus banyak yang di renov ya. Oke. Iya, terus apa? eh Karena kondisi sakit kan nih kaki nih, aku pasti sama anak-anak jauh kan, sama anak pasti jauh. Karena anak-anak kan kerjanya di Jakarta ya. Walaupun ada akses kereta, tapi anak aku yang nomor 2 tuh nggak ada akses keretanya. Di tempat kerjanya gitu. Jadi dia milih ya apa kalau ibu di sana aku kos aja. Ya ternyata pengen bareng sama anak-anak nggak bisa bareng gitu kan. Tadi kan tujuan aku nyari rumah Biar bisa Bang. biar bisa bareng sama anak-anak. Karena apa? Aku masih perlu bantuan anak-anak. Bantuan anak-anak karena apa? Karena aku kan masih digotong-gotong kan sama anak-anak kan. Kalau mau ke Seroda aku digotong gitu. Jadi kalau anakku yang pertama ya bilang ya udah paling seminggu sekali gitu kan. Kalau misalkan libur ke sana bilang gitu. Berarti kemarin ketemu sama Raffi pun belum ngasih keputusannya ya. Belum masih keputusan. Jadi nanti nih kan kita udah semua udah aku lihat kan, udah aku kalau ke sana ini kalau pilih opsi yang kedua seperti ini, kalau opsi pertama seperti ini. Jadi nanti aku udah laporan. Udah laporan ke Mas Haikal, jadi tinggal nanti jawabannya seperti apa belum tahu. Tapi kalau keputusan dari anak istri lebih kepengennya pengen punya rumah. Pengennya pengen rumah lah, siapa yang nggak mau pengen punya rumah ya kan, apalagi dibeliin gitu kan ya, alhamdulillah seneng banget. Cuman ya itu pertimbangannya banyak banget karena kesehatan kan di sana, terapi yang dari rumah sakit juga nggak bisa ke sana gitu jaraknya karena jauh kan. Ada batas-batasnya kan itu jarak home visitnya, terapi visitnya. Ya udah pokoknya apapun ntar yang terjadi, apapun keputusannya Arafi ya aku terima aja. Keputusan Raffi kok nunggu keputusan Raffi. Bang? Ya yang penting aku udah laporan. Oh gitu. Yang penting aku udah laporan. Ya. Berarti Iya. abang bukan ngasih keputusan tapi ngasih alasannya. Iya ngasih alasan nih, aku ngasih laporannya kalau misalkan di sana ini akan begini. Opsi yang kedua, ini opsi pertama ya kayak gini kan, ngontrak 2 tahun. Ya nggak apa-apa, mau apapun yang bilang ya udah aku syukurin aja alhamdulillah. Ya pokoknya apapun ntar bilang apa gitu ya udah aku terima aja. Tapi alasannya Raffi mau beliin rumahnya si Mas Haikal itu apa sih? Kenapa alasannya untuk ngasih hadiah ke Bang Fahmi tuh dengan cara membeli rumahnya? Aku nggak tahu. Jadi mungkin spontan aja ya pada saat Arafi kesini ya. Aku nggak tahu. Pokoknya Arafi pertama datang kan ngomongin masalah ya udah kontrak aja 2 tahun rumah gitu kan. Tapi jangan petakan berbentuk rumah gitu. Ya udah mau senang nanti nggak tahu tiba-tiba ya itu langsung atau mau beli rumahnya Mas Haikal gitu kan gitu buat lu kata dia gitu. Senang banget saya kan ya udah
Ya udah terserah aja aku bilang gitu ya. Pokoknya kondisinya seperti itu. Jadi belum ada kepastian, belum ada keputusan yang eh, final. Jadinya kayak gimana? Apa opsi satu, apa opsi kedua gitu. Nah kemarin juga kan banyak teman-teman artis ya yang kesini nengokin abang tuh kayak Melanie, Ronaldo ya. Apa ngasih hadiah juga kah atau sebagai Oh, kalau Mbak Melani tuh dia membantu ini kontrakan aku yang ini nih. oh yang ini Yang ini ya kan, kan aku kan awalnya kan di sana tuh kontrakan yang di atas. Itu kan sebesar 800.000 per bulan. Nah sama Mbak Melani, Bang, gue nggak bisa bantu apa-apa, dia bilang gitu. Ini udah bersyukur banget ya saat itu. Pokoknya gue bisa bantu lu nih kontrakan yang di atas. Itu 1 tahun 800.000. Terserah lu mau pindah di mana, dia bilang gitu. akhirnya abang pindah ke sini nih. Aku pindah ke sini kan. Berarti aku tinggal nambahin 700.000, kan ini 1,5 juta nih. Ya kan ini kan kamar mandi dalam. Terus juga ada ya ada ruang tamu, ada pagarnya juga kan. Jadi enak lah di bawah juga gitu kan. Ya jadi aku selama 1 tahun aku dibantu ini sama Mbak Melani 800.000 yang kontrakan ini. Selama 1 tahun. Selama 1 tahun nanti tanggal 6 sampai tanggal 6 Juni. Oh sampai tanggal 6 Juni 2026. Sampai bulan Juni 2026. artinya jika abang ntar udah punya pilihan antara dua opsi dari Raffi itu nunggu ini selesai juga? Enggak, karena kan aku simpen di tabungan. Oh ini nggak dibayar sekali. Enggak lah sekaligus. Karena aku takut kan nanti suatu waktu pindah bagaimana. Jadi 800.000 aku taruh di tabungan, udah bener-bener aku nggak ambil. Jadi tinggal nambahin aja. Nambahin tiap bulan nambahin. Jadi ngumpulin dari live TikTok. Oh, masih live video. Masih lah, kalau nggak gimana buat hari-hari gitu kan. Kan aku banyak sekarang kebutuhan, beli pampers, beli tisu basah, beli tisu kering. Ya bayar token listrik ya kan. Biaya makan, apalagi sekarang ada istri kan. Ya jadi eh semua tanggungan aku lah. Aku yang berusaha. Tapi cukup bang itu bang. Iya, aku cukup bukan cukup, harus cukupin. Jadi pokoknya apapun yang ada, aku harus bersyukur, dan itu harus dinikmatin. Mau besar mau kecil. Tapi dari bantuan para artis nih sangat membantu banget ya bang. Iya, iyalah, sangat membantu banget. Jadi buat Mbak Melani juga, buat Mbak Nikita Mirzani dulu pernah bantuin aku. Aku ngucapin banyak-banyak makasih sama Mbak Nikita, Mbak Melani, Arafi, sampai aku udah bisa sehat lagi nih. Walaupun tinggal kakinya aja aku belum bisa berdiri, pelan-pelan, dan masih terapi aku ditanggung sama Arafi biaya pengobatannya. Itu alhamdulillah gitu kan. Bang kangen sama dunia entertain gak sih bang? Kayak syuting atau Iya, kangen lah, kangen pasti kangen. Kangen kerja, kangen dapet honor. kangen syuting lagi. Iyalah, yang jelas kangen dapet honor. Kangen syuting lagi, kangen ketemu teman-teman, kangen lokasi syuting. Ya, insya Allah lah kalau misalkan aku bisa jalan lagi, bisa berdiri. Tapi tetap aja kata dokter nggak boleh yang capek-capek. Karena kantong kemburunya udah nggak ada kan. Jadi nggak boleh yang kerja yang bertenaga, yang tenaganya sampai diforsir banget gitu. Jadi harus benar-benar dijaga, soalnya nanti takut menimbulkan penyakit yang lain gitu. Jadi ya nggak boleh syuting sampai pagi-pagi lagi gitu kan. Mau yang bertenaga lah gitu. Lalu untuk diri bang bisa itu? Belum bisa berdiri, baru cuman geser-geser pantat aja, geser pantat, terus kekusuran juga digotong, pantat ditarik pantatnya, kekusuran lagi. Tapi kuat ya untuk duduk lama seperti ini kan sebelumnya kan Iya, kalau duduk kuat, walaupun sakit ya aku kuatin gitu kan, walaupun ya tahan sedikit lah. Kalau misalkan pegal gitu atau kaki kesemutan atau kaki kan bengkak tuh gitu kan, kalau banyak yang duduk ya aku tahan aja. Kalau emang harus duduk, kalau emang harus mesti duduk gitu. bang sampai sekarang berarti belum ada komunikasi lagi nih sama Raffi nih. Belum, belum.
baru laporan aja sama sampai Mas Haikal. Baru laporan ini kalau di sana begini, terus kalau yang opsi pertama begini, dan sudah mulai mencari yang opsi pertama. Opsi kedua kan udah disurvei, opsi pertama juga udah dicari gitu. Jadi ya nanti tinggal nunggu jawaban aja. Yang survei anak. Iya, anak aku. Boleh tunjukin nggak bang? Foto-fotonya atau Wah, enggak, jangan. Nanti aja. Ntar nggak surprise. Biar aja. Oke bang, terima kasih banyak bang. Sama-sama. Cet, gitu diri. Enggak. Saya pengen jalan nggak bisa. Nggak mau. Perlahan lah, bertahap. Perlahan bang, insya Allah. Bertahap. Karena ini progresnya jauh banget sih sama yang kemarin. Iya. Oh gitu, kondisinya cabur. Ciptain. Jangan lagi tuh bang. Akses kereta sih ada sih. Cuman agak lumayan jauh juga ke stasiun Stasiunnya. Iya. 500. Pasarannya 500 katanya. Itu kan anakku nanya sama si yang nyampein kopinya. Pasarannya berapa di sini?